Boleh next. Oke, saya akan bercerita tentang digital financial service. Ada yang sudah pernah dengar digital financial service? Belum ya? Tapi secara singkat mungkin saya ingin menganalogikan secara sederhana dulu bahwa ternyata kita sebagai manusia dalam hidup kita itu selalu membuat keputusan, betul? Termasuk mbak-mbak yang cewek-cewek ini memilih pakai jilbab warna abu-abu, warna hitam. Kita kesini memilih pakai pakaian apa, itu adalah keputusan. Pun soal keuangan, kita juga sering mengambil keputusan soal keuangan, kapan mau belanja dan seterusnya. Nah, digital financial service ini adalah salah satu metode atau alat untuk memastikan keputusan kita soal keuangan itu menjadi lebih baik. Oke, next. Kurang lebih ini tujuan pembelajaran kita. Nanti ini apalagi teman-teman akan bertemu dengan masyarakat yang sudah seperti kita tahu di masyarakat itu sangat dinamis. Bisa jadi perencanaan kita A jadinya B. Tidak menutup kemungkinan teman-teman akan bertemu masyarakat yang ternyata perlu penguatan, perlu literasi juga soal keuangan. Maka informasi ini semoga bisa menjadi bekal, bisa jadi pengetahuan tambahan dan informasi tambahan tentunya. Oke, next. Ya, sebagai awal ini ada dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama soal transaksi keuangan, yang kedua soal rekening transaksi. Kalau transaksi keuangan kita semua tahu ya, bahwa ya proses transaksinya kita membeli atau bahkan kita menerima begitu bagi yang berjualan begitu. Yang jelas kalau tadi yang nilainya 100, kalau kita keluarkan 10 maka dia berkurang. Itu yang disebut sebagai transaksi keuangan. Kemudian kalau rekening transaksi adalah tempatnya, tempat di mana dia transaksi itu terjadi, tempat di mana keluar dan masuknya uang tadi. Kira-kira seperti itu. Dan di beberapa tahun terakhir kita juga sering terpapar atau bahkan sudah menggunakan rekening digital atau bahkan keuangan digital. Next. Nah, bicara uang elektronik, di sini sudah sering pakai ya. Kalau boleh tahu biasanya pakai apa nih aplikasi uang elektroniknya? Very Mobile. Dari mobile, Dana, BCA Mobile, terus Livin, Wonder. banyak. Jawab aja dia. Nggak ada yang pakai ONC dan lain-lain kan? Nah. Oke, jadi secara definisi uang elektronik berbasis server itu adalah instrumen pembayaran dengan sumber dana dan nilai uang yang disetor kepada penerbit uang elektronik dan disimpan dalam server. Jadi sistemnya elektronik. Dan juga nilai uangnya itu dapat ditambah dan digunakan tentu melalui aplikasi yang tentunya sudah punya ketentuan dan syarat yang mengatur. Next, biasanya lewat HP ini. Nah, ini juga di saat ini kita biasanya kalau zaman orang tua kita itu biasanya rekening tabungan pakainya. Jadi orang tua masih suka menyimpan uang di bank dan sebagainya, lalu bisa melakukan penarikan dana dan sebagainya, tapi biasanya harus terhubung ke ATM atau ke kantor banknya. Nah, sedangkan di layanan perbankan digital itu bisa kita manfaatkan lewat saluran elektronik, baik melalui smartphone atau biasa melalui laptop. Biasanya kalau teman-teman pernah dengar internet banking, kalau secara individu kan pakainya mobile banking ya. Jadi biasanya internet banking ini dipakai dia oleh kelompok, apakah itu organisasi, kelompok masyarakat atau badan usaha. Biasa transaksi elektroniknya namanya internet banking. Jadi dia tidak pakai mobile banking. Kalau pribadi itu pakai mobile banking karena individu. Tapi kalau secara berkelompok biasanya dia internet banking. Next. Nah, ini mau nanya nih. Menurut teman-teman, tempat menyimpan uang yang aman itu di rumah atau di store sebagai saldo rekeningnya? Di store. Izin Pak, nih Pak Bapak biasanya simpan uangnya di mana nih Pak? Di rumah atau di store itu Pak? Masih di rumah Pak?
Atau ada teman-teman yang punya bapak atau kakek yang masih nyimpan uangnya di sarung, diselip di kopiah, di mana lagi biasa ya? Tempat-tempat ajaib orang tua kita menyimpan uang. Bawa kasur, bawa sering ambil berarti ya. Jadi kalau kok tahu? Wah. Jadi kalau ada orang tua kita, paman kita atau kakek nenek kita yang masih menyimpan uang di rumah dan masih dalam bentuk tunai, disarankan untuk disimpan di rekening. Termasuk nanti teman-teman kalau ketemu masyarakat. Nah, itu kan biasa ada risiko uang dimakan raya, ada risiko uang biasa sobek, terbakar dan lain-lain sebagainya ya. Next. Halo operator. Oke. Nah, biasanya kalau membayar cicilan atau kredit itu di bank langsung atau mudahnya pakai aplikasi ini? Aplikasi. Sering nyicil apa emangnya? Shopee. Ada yang pakai PayLater di sini? Nggak ngaku ya? Oke, tapi yang jelas proses-proses transaksi untuk hal tersebut itu lebih mudah tentunya kalau online. Nah, ini penting juga teman-teman sosialisasikan ke masyarakat. Misal biasa kebutuhan masyarakat itu bayar listrik, ya kan? Atau biasa ada juga masyarakat yang punya kredit tuh biasanya. Nah, itu lebih mudah juga via online. Itu bisa teman-teman ajarin juga. Next. Nah, termasuk untuk membeli barang di toko itu lebih aman bawa uang tunai atau pakai rekening transaksi nih? Rekening transaksi kan ya? Cuma memang kalau di desa seperti ini biasanya ada tuh yang nggak punya kris atau nggak punya rekening, tentu disesuaikan. Tapi kalau teman-teman ketemu case-case yang memungkinkan untuk didorong mereka punya rekening transaksi, silakan teman-teman dorong lebih jauh untuk keamanan, pencatatan dan sebagainya. Next. Nah, termasuk nih, siapa di sini jujur, siapa di sini yang mencatat pengeluaran dia sebulan terakhir lah? Ada? Wah, saya alhamdulillah semenjak di BI di 2 tahun terakhir alhamdulillah rutin mencatat, jadi tahu persis pengeluaran transportasi berapa, konsumsi berapa bulanan dan sebagainya, dan bisa melihat grafiknya bulan-bulan berapa yang banyak dan seterusnya. Nah, salah satu kelebihan kita menggunakan rekening digital juga info buat Bapak dan masyarakat desa dan lain sebagainya, itu kita bisa tracking kemarin bayar apa ya dan seterusnya. Bahkan sampai nilai 100 rupiah pun bisa tercatat ya. Sedangkan kalau kita biasa di toko kelontong, kalau di sini bilangnya kios. Kalau di Jawa mungkin toko kelontong ya. Nah, itu biasa dikasih permen ya kembaliannya. Menurut teman-teman kalau dikembalikan dalam bentuk permen itu bisa atau tidak? Kenapa tidak bisa? Apa? Bukan alat transaksi yang sah, betul ya. Aplaus dulu dong. Betul, permen bukan alat transaksi yang sah, kan nggak mungkin ya permennya dikumpul terus pakai beli lagi. Nah, mau beli lampu pak, permennya tidak toples, nah nggak mungkin. Jadi alat transaksi yang sah adalah uang rupiah. Jadi sesungguhnya itu tidak boleh pengembalian itu lewat permen dan sebagainya. Jadi kalau ada teman-teman menyaksikan itu di masyarakat, boleh di edukasi, kira-kira seperti itu. Next. Oke, nah digital financial service ini sebenarnya sederhananya adalah layanan keuangan digital. Mungkin teman-teman masih jarang mendengar digital financial service, tapi saya percaya teman-teman pasti sudah ada di dalam ekosistemnya dan sudah menggunakan. Dan saya percaya di atas 50% transaksi keuangan teman-teman banyak digital ya. Mau beli apa-apa digital, kecuali di sini mau pesan ojek online nggak bisa. Naik motor, pinjam motor bro. Oke, jadi layanan keuangan digital ini itu seperti tabungan, pembayaran kredit, pengiriman uang, asuransi itu intinya bisa diakses secara digital, baik melalui ponsel pintar maupun lewat komputer atau laptop, dia bisa diakses. Dan yang paling penting punya sinyal internet ya. Kalau nggak punya sinyal, wah nggak bisa tuh. Dan juga salah satu hal yang tentu memudahkan, ini bisa teman-teman sampaikan ke masyarakat, itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau kita harus datang ke bank, itu harus di jam kerja, malam hari tidak bisa, sedangkan misal kebutuhan sudah mepet. Kan nanti bisa tapi kalau layanan keuangan di sini kan itu bisa cleaning. kita lakukan di mana saja, Aku dengar. kapan Itu saja. nanti
belum Nah ada ini yang ini, hal yang belum ada perlu yang teman-teman sampaikan juga ke masyarakat mau nanti jadi ketika apa berurusan dengan yang ngitunginnya itu hal-hal belum yang ada. berkaitan dengan literasi Ngitungin apa? keuangan. yang aku bilang di Next. grup itu loh. Setidaknya tiga Nah ini cewek. manfaat digital financial service Setidaknya dari situ butuh 3 banyak. cewek buat Yang ngitungin jelas, sampah. hemat waktu dan biaya transportasi, tidak perlu pinjam motor. Bukan ngitungin sampah, rekap. Kemudian Rekap aja keamanan yang ngitungin. terjamin. Yang penting teman-teman jangan Kitanya, membagi kode pesertanya yang hitung. Yang kepada rekap tuh termasuk pihak 3 cewek bank atau gitu. yang mengatasnamakan ya. Kemudian Cuma tercatat tadi pas aku pastinya ngomong di grup terlihat, gak ada yang jawab. Akhirnya apalagi kamu dulu bisa waktu ngajak siapa zaman dua COVID lagi itu kan lah. uang tunai rawan ya. Yang tahu. Kayak wah ini ada ini aja ya sampai uangnya disemprot sampai basah tuh uangnya. Nah itu Nanti keuntungan ngitungin kita ini ya, menggunakan bantuin keuangan digital database itu mereka. salah satunya untuk soal handling Satu di lagi siapa? situasi-situasi kayak kemarin Pak waktu virus Cia. corona Yaudah, itu Cia. kan kita tidak Acak-acak. tahu ya mana sumbernya ini kita Siap. menebak-nebak. Nah, salah satu memudahkannya adalah dengan transaksi digital. Nah, biasanya saya menemukan Bapak Ibu dan teman-teman kalau ini Pak contohnya ada kenalan kami ibu-ibu sudah umur 60 tahun lebih. Beliau sempat tertipulan kemarin ada UMKM soal bahwa akan dapat uang tunai tapi harus transfer sekian. Nah itu mohon tidak ditulis Pak karena itu menyangkut dengan keamanan. Kemudian praktis, mudah dan cepat serta akurat. Next. Nah, yang jelas teman-teman sudah melakukan ini, tapi singkatnya untuk bisa menggunakan layanan transaksi keuangan digital satu harus punya HP pastinya, dan HP-nya harus bisa yang punya iOS atau sejenisnya. Kalau HP apa istilahnya orang bilang HP Nokia jadul, itu nggak bisa tuh, itu bisa buat telepon aja dan lain-lain. Tapi harus bisa download. Kemudian punya memori yang cukup ya pastinya ya. Ya punya kamera karena biasa ada verifikasi KTP, verifikasi wajah dan sebagainya. Dan terkoneksi internet. Ini juga nomor juga yang masih aktif. Jadi kan biasa ada orang-orang yang pakai nomor WA-nya ada, tapi nomor kartunya tuh nggak ada tuh. Nah, itu agak resiko sih, baiknya yang tercantum di situ. Next. Nah kalau buka rekening digital sudah pada bisa semua kan? Bisa. Gampang ya. Nah itu tinggal diajarkan lah sama atau jika ada masyarakat yang rasanya perlu untuk didampingi baik secara kelompok maupun secara individu, teman-teman bisa lakukan. Ya, tapi kurang lebih seperti inilah, online perlu siapkan. Nah, masyarakat tuh kadang nggak punya email ya. Mungkin anaknya gitu bisa dibantu sama anaknya. Kemudian pastikan dia sudah berizin dari Bank Indonesia. Kemudian dia di download di Google Play Store atau App Store. Next. Nah, ini juga kurang lebih sama. Kalau layanan perbankan digitalnya itu bisa diadain laku pandai atau orang biasa bilangnya briling, bandiling. Itu bahasa Indonesianya laku pandai. Nah, mungkin ada yang baru tahu ya. Jadi istilahnya laku pandai itu biasa yang populer kalau di kampung-kampung briling. Nah, itu istilahnya sebenarnya laku pandai. Kemudian bisa juga di kantor bank, kalau biasanya masyarakat agak ragu di daftar HP bisa datang langsung, mereka bisa buatkan. Dan sama harus punya bawa identitas dan HP tetap jadi ini utama. Izin Bapak mau tanya Pak, kalau Bapak punya HP sendiri Pak? Punya. HP-nya Android atau biasa Pak? Yang biasa ya, berarti kalau ada yang seperti ini Bapak bisa minta bantuan sama anaknya atau ponakan mungkin yang bisa urus. Kemudian layanannya bisa perbankan yang memproses langsung. Kalau sudah punya rekeningnya ya akan lebih mudah dilakukan secara online. Oke, next. Nah ini secara singkat perbandingan uang elektronik berbasis server dan rekening tabungan di bank kita bisa lihat, tapi secara sederhana kelebihan uang elektronik berbasis server itu tentu ada banyak. Bisa dilakukan secara mandiri, tidak mesti ke bank. Kemudian kekurangannya ada juga kayak batasan saldonya itu ada, beda dengan yang waktu di bank. Kurang lebih seperti itulah. Next.
Nah ini juga penting nih, ini tips buat teman-teman mahasiswa sekaligus juga bisa jadi informasi untuk di sosialisasi. Pertama, siapa di sini yang pernah transaksi keuangan pakai wifi yang tanpa password? Pernah? Pernah. Tapi tidak terjadi apa-apa. Aman. Disarankan untuk pakai kalau transaksi berkaitan dengan transaksi keuangan, misal wifi publik itu kayak di taman kota, di bandara, kampus dan lain sebagainya yang tanpa password. Sebisa mungkin itu dihindari, mending minta denda sama teman. Bro, itu dulu. Kalau orang kuliah aja kok ini susah sekali juga terima. Nah, mending itu dibanding teman-teman harus bertransaksi keuangan pakai wifi yang tanpa password. Syukur kalau aman, tapi kalau ada hacker itu rentan diretas. Nah, jadi disarankan untuk no. Oke. Nah, aman bertransaksi secara digital ini kurang lebih ada beberapa hal. Yang pertama, PIN dan password pastikan itu teman-teman aja yang tahu, karena pernah ada kejadian ada ibu-ibu yang protes sampai ke bank, dia bilang kenapa uang saya berkurang, ternyata PIN dan passwordnya ditahu sama anaknya, dipakai untuk bayar beli apa istilahnya top up dipakai top up sama namanya top up poin sama anaknya gitu, nggak tanpa ditahu kenapa saldo saya berkurang ya. Nah ini penting untuk teman-teman sampaikan ke masyarakat nanti kalau berurusan dengan uang tersebut. Kemudian ini setelah diamankan, rahasiakan kode OTP tadi, jangan sampai ditahu oleh pihak lain, bahkan orang terdekat juga. Gitu. Kemudian nih yang paling penting, periksa selalu riwayat transaksi. Karena kan biasa kita tidak sadar ya, kok uang tiba-tiba habis ya. Kalau uang tiba-tiba banyak, wah itu juga perlu dicurigai, jangan ada uang sasar ya. Tuh kalau cek riwayat transaksi, kalau tiba-tiba wah kenapa tiba-tiba ini ya uang saya hilang, kalau ternyata ada pay letter yang belum dibayar. Biasa juga jadi pengingat ya, ternyata saya banyak utang ya. Nah tapi intinya penting untuk memeriksa riwayat biar kemudian bisa mendeteksi apakah status rekening kita sekarang ini baik-baik saja atau jangan-jangan udah kena hacker tadi. Karena misal 3 hari lalu transaksi keuangan di wifi tanpa password. Kemudian yang keempat adalah jaga privasi saat bertransaksi. Nah ini contoh ya, teman-teman mungkin pernah belanja di Alfa atau Indo, itu kan kalau suka bayar kan kita ini ya. Nah itu kan ada CCTV tuh. Nah kalau saya boleh menyarankan itu sebelah tangannya transaksi sebelahnya ditutup tuh. Siapa yang tahu kalau ada orang yang melihat tidak baik, kemudian dia melihat apapun hal di situ, atau dihalangi dengan badan sampai tidak sebagainya. Ini hal-hal sederhana, tapi kalau kita tidak mawas diri itu bisa berisiko. Apalagi kalau mohon maaf orang-orang dari desa itu kayak ini gimana sambil diangkat lagi HP sambil ini ya live FB malah. Nah itu cukup beresiko. Nah ini penting untuk teman-teman sampaikan juga kepada masyarakat, karena kan kadang pada menganggap itu hal biasa ya. Mungkin bagi teman-teman kayak ya memang ini harusnya nggak begitu, tapi di masyarakat kita tidak tahu gitu, mungkin dianggap itu aman-aman aja dan sebagainya. Oke, next. Oh ya, nanti jika terjadi sesuatu ada layanan pengaduan konsumen, bisa ke Bank Indonesia, bisa juga ke OJK lewat website dan kontak yang tercantum, bisa teman-teman lihat di websitenya gitu. Next. Oh habis. Ubur-ubur ikan lele, terima kasih Le. Fakultasnya saya tidak relevan dengan perekonomian, jadi saya menanyakan terkait hal perekonomian langsung dari dirinya. Jadi ada 2 pertanyaan Mas, mungkin pertanyaan yang pertama itu relevan dengan temanya terkait keuangan digital. Pertama sendiri, sebenarnya apa benefit yang didapatkan dari teman-teman BI sendiri dari kencangnya promosi kris itu sendiri? Kayak kenapa sih kok BI harus banget bikin kris gitu? Kalau dari user kan jelas kita bisa mendapatkan keuntungan dan kemudahan. Tapi kalau dari BI sendiri sebenarnya apa sih yang didapatkan? Pertama itu Mas.
Kalau kedua, seperti yang disampaikan sebelumnya, kalau kris itu kan sistemnya disimpan dalam bentuk server. Tapi kita tahu semua server itu adalah buatan manusia dan suatu saat akan terjadi kemusnahan atau kehilangan sesuatu dalam dunia internet seperti itu. Siapa yang bertanggung jawab atas semua aset-aset yang dimiliki oleh user seperti itu, Mas? Semisal saya punya emas 100 kilo, saya simpan di dalam sebuah bunker. Jelas itu punya saya, tanggung jawab saya. Tapi bagaimana kalau saya punya saldo sebesar 1 triliun di kris atau di dana tersebut dalam persen itu, siapa yang bertanggung jawab kalau semisal dunia digital akan hilang atau musnah? Itu yang pertama, Mas. Untuk yang kedua, ini saya keluar dari teman digital sendiri, cuman saya ingin bertanya aja langsung dari teman-teman BI. Setelah saya baca dari Detik Finance dan beberapa informasi yang relevan, saya tahu bahwasannya memang rupiah itu melemah, ada kandungannya dari perseteruan antara Amerika dengan Iran. Tapi sebenarnya BI di sini tuh perannya apa dan bagaimana BI itu bisa menentukan nilai rupiah tersebut? Kalau yang tidak salahnya, saya sekarang sampai 17.900 per $1 Amerika. Nah, itu tuh sebenarnya apa sih tanggung jawab BI dalam hal tersebut? Terima kasih. Beda pertanyaan dari tadi. Langsung aja dulu ya. Ada dia tanya tentang itu terkait ketika jaringan OJK, penjaminan simpanan LPS. Oke, jurusan apa? Teknik mesin. Sama kayak saya. Nah, tadi pertanyaannya ada 3 kayaknya ya. Dibikin 2, tapi yang pertama 2 sebenarnya itu. Yang pertama tadi apa keuntungan BI dari gencarnya kris dan berbagai produk sistem pembayaran ya. Sebenarnya dari kami tadi yang saya jelaskan, Mas. Jadi yang kita itu adalah konektivitasnya. Jadi kan dengan sistem pembayaran berkonektivitas itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, coba deh teman-teman di sini ada yang ngerasa nggak pakai kris mungkin jadi ngerasa lebih boros, bener atau enggak? Itu walaupun mungkin niat kami bukan bikin teman-teman boros ya, tapi maksudnya dengan kemudahan itu yang bikin masyarakat itu spend more, karena kan ya harus diakui ekonomi itu berjalan ketika orang atau masyarakat itu nge-spending their money kan. Jadi ya mau nggak mau kita akan buat gimana sih cara masyarakat mudah nge-spend money dan juga terkonektivitas, terkoneksi. Kayak misalnya kalau dulu sebelum kris kan ya BRI punya CA sendiri, BCA punya CA sendiri, semua bank, semua kayak Shopee, Gojek punya sendiri. Jadi kita mungkin satu yang terpusat gitu di Bank Indonesia. Itu yang membuat kita gencar gitu, supaya ya selain dari kemudahan tadi sih produktivitas pengeluaran seperti itu. Lalu yang kedua terkait keamanan ya. Ini mungkin nanti Mas Ben bisa tambahin, Mas. Tapi setahu saya, pertama kalau misalnya kita punya tabungan, itu tuh akan dijamin oleh LPS untuk nominal tertentu. Kalau nggak salah sampai sekitar 2 miliaran ya, Mas ya. Sampai 2 miliar itu akan ditanggung oleh LPS. Jadi ketika tiba-tiba hilang, yang mana ini sebenarnya kejadian yang mungkin probabilitasnya sangat rendah ya, nggak mungkin tiba-tiba uang kita hilang gitu. Tapi kalaupun ternyata tiba-tiba hilang, akan dijamin oleh LPS. Nah, lalu yang kedua terkait server. Saya dulu pernah juga dari orang BI juga, mungkin 2 tahun lalu ya. Itu kan kalau misalnya ada info atau mungkin rumor-rumor, bukan rumor sih emang benar, bahwa banyak data orang Indonesia kena hack gitu ya. Dari mungkin dari yang Gojek, Telkomsel gitu. Tapi BI itu tidak kena kebocoran itu karena kita punya pusat data yang berbeda dengan pemerintah. Jadi kita pusat datanya bangun sendiri di daerah Karawang dan ini memang terpisah dari pemerintah dan BUMN. Jadi ya bukannya gimana-gimana, tapi BI milih untuk ngejagain server sendiri karena ya mungkin pede dengan keamanan dari kita itu. Itu yang kedua. Lalu yang terakhir tadi apa? Rupiah ya. Loh, ini agak sensitif, tapi mungkin nanti Mas Ben juga boleh ditambahkan, Mas. Yang pasti kan memang rupiah itu tugas BI, itu satu hal yang nggak bisa dipungkiri. Menjaga stabilitas rupiah adalah tugas dari Bank Indonesia, itu benar. Tapi kan balik lagi, untuk menjaga stabilitas itu semua pihak di pemerintahan ada bagiannya masing-masing juga. BI dengan instrumen BI Rate-nya dan mungkin berbagai instrumen makroprudensialnya. Tapi kan di satu sisi ya Kementerian Keuangan punya perannya sendiri, kementerian lainnya punya perannya sendiri. Jadi istilahnya ini bukan one man show BI yang harus bertanggung jawab atau BI yang harus membuat rupiah itu stabil, tapi ya bahkan masyarakat pun menjadi bagian penting gitu. Karena
rupiah itu dijaga oleh kepercayaan. Jadi yang rupiah sekarang itu anjlok ya karena kepercayaannya kurang, kepercayaan dari dalam negeri maupun luar negeri. Dan juga ya patut dicatat juga BI itu kan memang, jadi kalau di moneter itu ada trilema bank sentral. Jadi memang trilema yang nggak bisa kita ambil semuanya. Jadi kalau kita misalnya anggap mau mendukung pertumbuhan ekonomi, kalau kita mau mengambil independensi, ada yang dikorbankan, yaitu mungkin dalam case Indonesia adalah nilai tukarnya. Jadi dibuat free float, jadi bisa semua orang bisa memperdagangkannya baik di luar maupun dalam negeri. Jadi itu sih maksudnya perannya itu bukan cuma di BI walaupun tanggung jawab BI, tapi ya masyarakat, instansi lain pun berperan untuk menjaga rupiah gitu. Mungkin Mas Lian juga ada tambahan, Mas. Silakan. Sebenarnya sudah jelas tadi dari Mas Irfan. Sebelumnya di sini ada yang sudah follow IG-nya Bank Indonesia belum? Unta, UGM mana? UGM yang udah follow IG-nya Bank Indonesia baru satu. Oh, follow dulu dong. Nah, nanti kalau udah follow ada jawabannya. Itu yang pertama. IG Bank Indonesia Sulawesi Tengah siapa yang udah follow? Wah, untat. Nah, UGM juga nggak apa kalau follow IG Bank Indonesia Sulawesi Jogja. Tengah. Nah, itu juga ada informasinya. Jadi yang tadi terkait nilai tukar itu ada 8 langkah Bank Indonesia yang teman-teman pasti sudah tahu, itu BI rate salah satunya. Bagaimana kita menciptakan, menumbuhkan trust, kepercayaan buat investor supaya ekonomi kita stabil, investasi aliran dana itu bisa tetap masuk, ya kan? Tapi tadi Mas Irfan sampaikan kita tidak bisa sendirian, ya ada banyak faktor. Ya tadi Mas Dimas bagaimana melihat kondisi ekonomi kita sekarang? Berdasarkan pandangan saya sih Mas, semenjak Presiden yang baru dengan program beliau yang itu saya rasa banyak investor yang mulai cabut masuk dalam kata. Nah, kenapa itu? Kalau menurut saya karena terlalu boros anggarannya di dalam program itu dan benefitnya tidak ikhlas buat para investor dari luar negeri. Sehingga kayak jujur kalau misalnya saya investor, dicabut, nah mungkin itu yang bisa mempengaruhi sih. Ini kan contoh aja dari mahasiswa melihatnya seperti itu, ya kan? Bagaimana investor asing juga melihat tadi kata-kata Mas Dimas, pemerintah itu boros, mengatur keuangan itu tidak wisdom, ya, tidak prudent, semacam ini. Ya itulah yang dilihat oleh masyarakat dan khususnya investor asing. Nah, jadi bagaimana peran Bank Indonesia sudah tadi kita melakukan intervensi nilai tukar, ya memang kita punya toolsnya. Salah satunya dengan BI rate, kita mengeluarkan juga SRBI, ya kita juga menekan uang masyarakat yang ingin menukar falas, jadi maksimal 10.000 USD harus ada underlying dari tadinya 50 USD. Jadi sudah ada 8 langkah, itu sudah all out. Tapi kan bukan hanya itu, tadi pengelolaan keuangan tadi yang Mas Dimas sampaikan, bagaimana itu kita harus lihat pemerintah itu secara bijak ya mengelola keuangannya sehingga menimbulkan trust dari investor dari luar negeri. Karena tadi kita ini negara emerging market, ya banyak dana-dana itu memang bersumber dari luar. Sekarang boleh berbangga karena contohnya di pasar modal ya sudah banyak investor retail dari masyarakat. Kalau 10 tahun lalu mungkin belum banyak ya, bahkan mungkin sekarang juga. Di sini siapa yang udah investasi pasar modal? 1, 2, nah kan belum banyak kan? Jadi itu kalau misalnya kita dari retail juga sudah bisa kuat, ya tadi kita tidak akan banyak terpengaruh oleh hasil yang terkait masalah BI. Jadi BI sudah all out ya teman-teman, nanti bisa dilihat tadi di IG BI itu sudah ada 8 langkah, termasuk kita sudah menaikkan BI rate sampai 100 BPS ya, basis point sampai dengan saat ini. Lalu terkait pembayaran atau manfaat kris, jadi sekali lagi alat pembayaran itu sifatnya universal dan Bank Indonesia ini memberikan pilihan kepada masyarakat mau membayar tunai, non tunai dan sebagainya. Tapi dengan perkembangan digitalisasi, tentunya tadi kalau kami dari peruri ya yang mencetak uang kirim ke Bank Indonesia Pusat,
Bank Indonesia Pusat kirim ke Balikpapan, kami kalau di Palu ini ambil uang dari Balikpapan kirim ke Palu, kita harus sebar lagi ke Donggala, ke Toli-Toli, bayangkan prosesnya. Tapi kalau dengan digital 1 menit sudah sampai di Donggala. Jadi velocity of money, perputaran uang untuk transaksi ekonomi itu bisa lebih cepat. Data-data handphone, pengguna handphone, teman-teman pasti sudah tahu. Siapa di sini yang selama kegiatan tidak pegang handphone? Coba, semuanya pasti main handphone kan? Selama kegiatan, nah nggak tahu ngapain. Nah itu kan contoh nyata bahwa kita sudah di handphone ini semua digital banking tadi yang Mas Irfan dan Mas Taufan sampaikan sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana itu bisa dampaknya di perekonomian ya. Tadi terkait aman atau tidak, tadi juga memang salah satu permasalahan di keuangan itu adalah dari siapa coba? Dari human error, dari kita. Tadi apa? Karena kita tidak baca ketentuannya, kita mudah terbawa emosi, ya kan, penipuan. Ini anak ibu sakit, segera transfer untuk ini ya. Kita jadi emosi, jadi memang human error. Hacker-hacker bisa masuk karena apa? Karena orang tidak mengupdate sistem Windows-nya. Karena dia asal klik link-link yang tidak sepatutnya, sehingga malware-malware itu bisa masuk. Nah, jadi memang tadi kita tekankan bagaimana meningkatkan kesadaran dari kita, dari masyarakat supaya bisa menjaga dari ancaman-ancaman cyber. Kalau di Bank Indonesia kita sudah atur, tadi Mas Irfan sampaikan, simpanan teman-teman di bank selama 2 miliar itu dijamin oleh LPS, lembaga penjamin simpanan. Ada yang simpanan lebih dari 2 miliar? Nggak ada ya. Mudah-mudahan nanti ke depan kita ketemu 5 tahun lagi sudah ada yang lebih dari ya. Nah itu tinggal dibagi aja banknya. Dari satu bank itu 2 miliar. Misalnya di bank X, ya. Kalau sekarang di kampus apa banknya? Bank ini ya, bank apa nya? BNI ya, BSI. Mandiri. Ya. Nah, Mandiri sudah 2 miliar, oh pindah lagi, tabung buka bank lagi 2 miliar di BNI. Nah itu dijamin per bank, per nasabah 2 miliar. Ya nanti tinggal dicek. Di BPR juga ada, nah bisa teman-teman. Bank digital juga sekarang sudah ada ya, kayak Crownbank, Blue by BCA dan sebagainya. Berkembang sangat pesat, jadi bisa dipelajari, itu dijamin. Tapi kalau teman-teman taruh di uang elektronik yang botol, uangnya hilang, kartunya hilang, ya hilang. Karena itu memang tersimpan secara lokal. Tapi kalau di server, GoPay dan sebagainya, ya itu ada di server. Pada saat ada permasalahan, itu dijamin karena ada di server tersimpan. Dalam hal terjadi tadi cyber, itu harus menjadi, makanya kami selalu meletakkan standar cyber kepada masing-masing penyelenggara untuk mematuhi standar-standar. Dan di BI sendiri kita juga sudah punya apa istilahnya server yang redundant ya. Jadi kalau ada masalah di Jakarta, kita punya satu tempat yang rahasia yang itu juga sudah aktif. Sifatnya dia double aktif. Mungkin orang IT soalnya ya bisa menjelaskan apa itu istilah server. Itu IT. Perangkat lunak. Bukan backup server. Iya, ini apa? Istilahnya tuh ada istilah kerennya tuh ada sebenarnya. Ini ya redundant nyala dua-dua gitu. Nah itu ada kita punya. Jadi mudah-mudahan bisa terjamin. Tapi yang paling kita tekankan adalah kita ini sebagai humannya tadi ya, apa digitalisasi, tetap teman-teman yang punya pegang kendali terhadap pilihan-pilihan keuangan yang dilakukan, informasi-informasi yang ingin didapatkan dan dibagikan. Oke, siapa yang tadi yang udah follow IG Bank Indonesia? Saya. Udah semua ya berarti. Tadi baru 3, sekarang udah 20. Oke. Terima kasih Mbak Laura. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Raffi, saya juga sebut Fakultas Manajemen, saya Fakultas Teknik dari Perencanaan dan Koda UGM. Kemudian yang mau saya tanyakan di sini adalah salah satu apa ya, kemudian akses dari keuangan tadi, yakni dari QRIS. Nah, namun adanya yang ada di Pulau Jawa itu, sistem QRIS ini sering dipakai adanya biaya tambahan, Bapak. Biasanya dikenakan nominal
sekitar mungkin around Rp500 pada UMKM yang biasanya itu misal tanpa merendahkan atau menyudutkan seseorang, tokoh Madura seperti itu. Dan sebenarnya di sini yang saya ingin tanyakan adalah ada 2 poin. Yang pertama dari tanggapan dari teman-teman dari Bank Indonesia mengenai perilaku tersebut. Yang kedua mengenai konfirmasi, apakah adanya sistem QRIS ini itu membebankan bagi masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM, sehingga harus menaikkan dari tarifnya itu menjadi 500 yang dikenakan bagi para pembeli seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi dari tanggapan dan konfirmasi. Terima kasih. Kok bertanya? Kamu tanya itu? Kok jelas? Oke, mungkin satu pertanyaan lagi. Jadi silakan dari mana? Mohon izin Bapak, nama saya Rizky, saya izin tanya. Saya sempat punya pengalaman terkait pembuatan kris waktu lagi mata kuliah teknik fasilitasi. Itu kami memfasilitasi bagi UMKM untuk pembuatan kris. Tapi ketika kami turun di lapangan, masyarakat itu takut dengan kris karena ada pernah kasus itu krisnya itu justru yang ngambil uang gitu Pak. Jadi krisnya ketika disodorkan justru malah bukan transaksi tapi mentransfer ke yang menyodorkan krisnya itu. Gitu. Nah, bagaimana seharusnya kita mengedukasi masyarakat soal kris yang maksudnya yang benar, dan juga ada juga soal kris yang namanya itu diganti. Jadi waktu itu kasusnya dia jual gerobak keliling, itu barcode-nya diganti, tapi namanya itu tetap nama dari si penjual. Mungkin itu yang ingin saya tanya. Terima kasih. Ya, itu lebih kriminal. Ini satu pertanyaan lagi dari teman-teman UTAD, mungkin ada yang mau teman-teman UTAD? Yang boleh. Itu jahat sih, nggak takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako. Jadi perkenalkan, saya ingin bertanya kepada Bank Indonesia, bagaimana cara Bank Indonesia mengatasi program kerja saya itu UMKM. Jadi untuk membuatkan kris sendiri, ini kebetulan di daerah Balai Sang ini jaringannya agak sulit. Nah, dalam tujuan literasi keuangan digital dan inklusif ini dalam pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, bagaimana cara Bank Indonesia mengatasi haruskah penggunaan kris itu memakai jaringan internet yang lancar? Sementara pelaku-pelaku UMKM di daerah tertinggal seperti maksudnya di daerah pedalaman yang susah dan jaringan ini, bagaimana cara mereka mengakses kris sendiri? Bagaimana cara menggunakan keuangan digital? Sementara dari jaringan sendiri tidak mendukung. Bagaimana? Mungkin ada cara dari Bank Indonesia dalam mengatasi hal tersebut. Demikian dari saya. Pertanyaannya bagus-bagus sekali, mungkin dari teman-teman Becky dipersilakan untuk menjawab. Dan saya ada 3 pertanyaan ya dari Raffi, Kiki, dan Kiki. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Tadi ada 3 orang ya. Saya coba jawab. Perkenalkan, nama saya Bintang, di sini dari Humas. Background saya teknik mesin juga dari UI tadi ya. Angkatan jauh. Oke, jadi tadi pertanyaannya terkait biaya yang dibebankan kepada konsumen berarti ya. Tadi mana yang oke. Jadi misalkan kita pembayaran ke warung lontong misalnya, terus dari warungnya membebankan biayanya ke konsumen berarti ya. Dan itu kebetulan saya sendiri mengalami, dan itu kebetulan di sebelah kantor waktu itu. Jadi infonya dari yang bersangkutan itu mamanya nyuruh setiap orang yang transaksi dengan kris itu harus bayar biaya administrasi 2.000. Lebih banyak. Waktu itu omongannya seperti itu. Nah, saya kan sebagai pegawai Bank Indonesia kan tahu nih, ada namanya
MDR kalau teman-teman cari ya, merchant discount rate. Ya, itu adalah persentase yang dikenakan ke merchant, bukan ke kita sebagai konsumen sebenarnya. Dan itu as long as nggak lebih dari 500.000 itu masih 0 rupiah. Tapi once lebih dari 500.000 itu 0,7%. Tapi itu yang dikenakan adalah si merchantnya. Sekarang 0,7% dari 600.000 kecil ya harusnya. Dan itu harusnya dibebankan ke si merchantnya, karena dia menikmati fasilitas layanan digital kan. Dengan adanya itu dia ibaratnya nggak perlu nyimpen uang kertas, pembukuannya gampang, ya kan. Kalau misalnya teman-teman pakai aplikasi tambahan tuh kan kadang ada yang Chris Box ya, yang suaranya bisa di custom, suaranya gitu ya. Itu ada bisa di custom. Nah, itu mereka memberikan biaya tambahan di situ. Tapi secara aturan itu yang dikenakan biaya adalah dari merchantnya, bukan dari konsumen. Apabila teman-teman ketemu hal seperti itu, sebenarnya itu balik lagi ke teman-teman. Yang pertama, kalau saya waktu itu saya edukasi, Dek bilangin mamanya ini gratis, saya dari Bank Indonesia, saya sosialisasikan situ, saya edukasi, minimal dia paham. Tapi Mas, mama saya bilang, oh ya udah, saya nggak jadi beli gitu. Jadi ada teman-teman ada dua pilihan, dan bisa juga pakai uang cash kayak gitu. Jadi ada dua pilihan. Nah itu sebenarnya yang bisa kita lakukan sih sebenarnya. Kris itu kan mempermudah. Dari Bank Indonesia sendiri kita nggak bisa melakukan tindakan, oh kamu dihukum karena nambahin biaya administrasi, nggak bisa. Ada kasus diminta bayar admin cuma 2.000 atau sekian, itu malah dipukul pedagangnya. Tahu lah ya di berita yang suka mukul-mukul gitu. Nah sebenarnya itu nggak boleh juga, waktu itu pedagangnya salah, cuman yang jangan dipukul tapi diedukasi. Dan kita ada pilihan nggak bayar pakai kris kan. Sebenarnya kris itu kan alat bantu. Tadi Mas Glenn sudah sampaikan, dengan ada kris itu kecepatan keuangan yang ada di Indonesia, pembayaran itu semakin cepat. Terus tadi ada pertanyaan, kalau di luar daerah kita harus ada internet untuk bayar, betul. Sama halnya misalkan teman-teman bawa handphone teman-teman yang ada mobile banking teman-teman itu ke Singapura, ke Malaysia, ke Cina, itu kan sekarang udah ada kris border. Nah kalau HP teman-teman itu nggak terhubung internet, ya mobile bankingnya kan nggak bisa connect kan. Nah itu kris itu adalah salah satu pilihan. Di luar itu kita bisa membawa cash. Jadi untuk cash kayak di pedalaman yang nggak ada internet, ya suka nggak suka, mau nggak mau ya balik lagi ke cash. Karena Bank Indonesia tetap menyediakan cash. Bukan berarti dengan adanya kris kita itu jadi kayak mentiadakan cash kayak gitu. Jadi tetap ada cash. Teman-teman harus melakukan CBP, cerita berapa rupiah, agar uangnya itu bisa tahan lama gitu. Kadang sebenarnya dengan kris itu kan di pasar ya, itu kan kadang ibu-ibu pedagang itu kan tangannya basah ya. Lama waktu uang itu yang harusnya 4 tahun itu tuh karena tangannya basah di emak-emak gitu ya kan, terus disimpan di mana gitu kan, di saku asal masukin, itu akan mengurangi lifetime dari kris itu, dari si uang rupiah sendiri, kurang lebih gitu. Tadi apa lagi ya? Satu lagi ya? Ada tadi siapa yang belum jawab ya? Yang nomor 2 tuh. Oke. Nah jadi kris itu ada 2 tipe ya teman-teman. Ada 3 sebenarnya. Yang pertama yang statis itu yang dipajang tuh, yang ada di print tuh warna merah putih tuh. Itu kita yang melakukan scan, ya kan? Kita yang melakukan penginputan nominalnya kita. Ada juga kris misalnya di minimarket kayak Alfamart, Indomaret, kita yang mengenerate kris, dia yang scan. Nah keseringan itu misalkan saya juga pernah waktu itu nominalnya salah,
si emasnya itu. Nah kasusnya seperti itu. Mungkin bisa kasusnya kayak gitu ya. Jadi misalkan harusnya kita 200.000 tapi dia masukinnya 2 juta gitu ya, nolnya kelebihan 1, itu bisa aja terjadi. Nah itu kan sebenarnya ada mekanisme pengembaliannya tuh. Nah mungkin buat yang agak sulit, kalau teman-teman Gen Z itu kan udah well trained di digital ya, tapi kalau orang yang agak kolot, yang agak kurang paham terkait digital itu agak sulit juga tuh. Tapi kalau misalnya selama itu kita melakukan transaksi di sesuai yang kita sedang lakukan, itu masih tergolong aman karena dia akan membalikan uang kita 1-24 jam kalau dari minimarket yang legal ya. Tapi jangan sekali-kali kayak misalkan ada orang WA terus suruh kita scan kris yang ada di situ, ya bisa jadi yang kayak tadi. Jadi kita harus tetap berhati-hati karena apa? Sekarang ibaratnya nggak usah kris deh, transfer aja kadang. Kalau teman-teman buka, ada yang suka baca manga di sini, ada ya. Nah itu saya pas dulu sebelum di sini saya di KPDKI di Bank Indonesia Jakarta, itu ada orang yang suka baca manga gratisan, itu suka dilempar ke situs misalnya Tokopedia, Shopee, dan itu ada yang kejadian Shopee-nya pesan otomatis, jadi nggak tahu mungkin ada malware di situ ya. Nah jadi teman-teman harus bijak juga apa yang teman-teman buka, apalagi sekarang semua terkoneksi akun Google teman-teman. Satu itu pernah ada yang merasa gitu nggak? Saya buka Instagram terkait ini makanan ikan cupang misalnya, itu di Tokopedia saja iklannya makanan ikan cupang semua, betul kan? Nah itu sebenarnya kalau teman-teman masuk lagi ke dalam policy-nya, itu kita bisa menonaktifkan apakah aplikasi ini bisa melihat aktivitas kita di aplikasi lain. Sesimpel itu ternyata banyak orang Indonesia yang tidak baca hal-hal kayak gitu. Teman-teman beli HP pasti buku manualnya nggak pernah dibaca kan? Itu ya sebagian besar kayak gitu. Nah itu pun juga dengan produk-produk perbankan yang teman-teman punya. Kalau mau bikin aplikasi di bank itu kan ada baca tuh yang panjang tuh, dibaca nggak? Nggak pernah kan? Betul kan? Nah kira-kira itu ada policy yang sedikit ditwist gimana? Nanti teman-teman melapor ke banknya, walaupun kalau bank itu highly regulated ya, jadi dari Bank Indonesia, dari OJK, dari LPS semua kita melakukan pengawasan terhadap bank. Jadi insya Allah untuk bank sendiri sih sudah well regulated. Nah kebiasaan dari kita yang harus kita pantau lagi situs yang kita buka, ya kan? Terus tidak sembarangan ngasih nomor PIN-nya jangan terlalu gampang lah. Misalkan apalah gitu yang susah ya kan, ulang tahunnya presiden misalkan, terus digabung sama nama kita atau siapalah gitu. Nah itu adalah salah satu yang kita bisa lakukan antisipasi, mengganti password secara berkala juga kayak gitu. Nah apalagi nanti misalkan saya pernah dapat pengaduan konsumen ke kantor itu, dia ngirim voice note mirip sekali dengan suara anaknya, dimana setengah jam sebelum itu anaknya ditelepon oleh nomor tidak dikenal dan ngobrol, dan ternyata mungkin itu suara anaknya direkam, masukin AI, kita nyediakan teks, udah tuh jadi gampang. Video sekarang video kita aja udah bisa dipakai AI kan. Terus bukti resi ini buat teman-teman yang punya usaha di sini, kadang suruh ngirim bukti resi kan. Ini Pak, saya sudah transfer sekian. Dia tinggal masukin resi palsu ke ChatGPT, ke Gemini, ke Grok atau yang lainnya, itu udah tergenerate itu. Walaupun dari AI itu mereka ada policy sendiri. Jadi kalau teman-teman coba tuh, kalau secara gamblang tolong rubah nomor invoice ini, dia sudah bisa menolak kalau teman-teman coba. Cuman kalau ibaratnya, ini bukan saya mengajarkan sesuatu yang ilegal ya, kalau misalkan secara
kata-katanya teman-teman perhalus, tidak ada air kesan, itu tetap bisa dilakukan. Nah itu bahaya sekali. Jadi misalkan teman-teman sini ada yang punya usaha, itu harus dipastikan di mutasi rekening itu memang benar-benar masuk. Jadi itu. Mungkin itu ada yang belum terjawab tadi. Oke, namanya. Oke. Ya jadi mungkin itu. Terima kasih. Ya, izin tambahin aja sedikit Mas, Pak ya. Nanti teman-teman untuk penyebutan case yang benar itu biasa aja case. Jadi bukan QRIS. Jadi kayak bilang Kris Dayanti, kan nggak mungkin QRIS Dayanti ya. Sama juga bukan penyebutannya QRIS. Jadi bilangnya biasa aja Kris. Karena kalau ada QRIS nanti ada kanan. Nah, jadi itu aja. Jadi Kris bukan QRIS atau bukan QRIS. Oke? Oke. Terima kasih. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi Mbak Indonesia.